Malam itu suamiku menatapku dingin saat ibunya mematahkan jari tanganku satu persatu di meja makan. Katanya, itu hukuman karena saya berani membantah. 3 hari kemudian, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku kosong. Dan dokter baru saja menyerahkan 1 map coklat ke tanganku. Saat mereka pulang dan membuka pintu rumah, mereka membeku. Karena rumah itu ternyata tidak pernah menjadi milik mereka. Halo, sahabat kisah kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap lemah selama 7 tahun. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti diam. Nama saya Nareswari Laksita, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Menteng. Sudah 7 tahun, saya menjadi menantu keluarga Wirakusuma. Dan selama 7 tahun itu, saya belajar satu hal, bahwa di rumah ini, kesabaran saya selalu dibaca sebagai kelemahan. Saya menikah dengan Bagas Wirakusuma 7 tahun lalu. Waktu itu, ia lembut, sopan, penuh janji. Ia bilang, kita akan membangun rumah tangga yang setara. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hati saya. Tapi pernikahan mengubah banyak hal. Setelah resepsi, kami pindah ke sebuah rumah besar di kawasan Kebayoran Baru. Rumah 2 lantai dengan taman depan yang luas. Semua orang mengira itu rumah keluarga Wirakusuma. Saya membiarkan mereka percaya begitu. Karena ada hal-hal yang lebih baik disimpan. Sampai waktunya tepat. Ibu mertua saya bernama Sukmawati, 61 tahun. Perempuan dengan punggung tegap dan tatapan yang selalu menilai. Sejak hari pertama, ia tidak pernah memanggil saya menantu. Ia memanggil saya anak orang luar. Bapak mertua saya, Darmaji, lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan kebaikan. Diamnya adalah izin. Setiap kali ibu mertua merendahkan saya, ia hanya menonton sambil menyeruput tehnya. Lalu ada Anindya, adik ipar saya, 28 tahun. Wajahnya manis, tapi mulutnya tajam. Ia pandai sekali memutar setiap kalimat saya menjadi kesalahan. Dan suami saya, Bagas. Bagas berubah menjadi anak yang tidak pernah bisa berkata tidak kepada ibunya. Setiap kali saya mengadu, ia menjawab dengan kalimat yang sama. Sudahlah, Sari, ibu sudah tua. Mengalah saja, mengalah. Selalu saya yang harus mengalah. Saya menelan semuanya demi pernikahan yang saya pikir masih bisa diselamatkan. Tahun pertama, saya kira hanya butuh penyesuaian. Saya bangun paling pagi, memasak untuk seisi rumah. Saya mengurus belanja, tagihan, semua keperluan dapur. Tidak ada yang tahu, gaji notaris saya lah yang menutup semua itu. Bagas hanya pegawai biasa di perusahaan properti. Gajinya habis untuk dirinya sendiri. Tapi di depan keluarga besar, ia berlagak sebagai tulang punggung. Dan saya membiarkannya. Lagi-lagi, saya membiarkannya. Tahun ketiga, tekanan berpindah ke satu hal. Anak. Kami belum dikaruniai anak. Bagi ibu mertua, itu menjadi senjata baru. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu sia-sia, katanya suatu sore. Ia mengucapkannya di depan tamu sambil tersenyum. Saya menunduk, menahan air mata di pangkuan. Padahal hasil pemeriksaan dokter ada di laci kamar saya. Yang bermasalah bukan saya, tapi saya tidak pernah membuka mulut. Karena saya tahu kebenaran itu hanya akan membuat Bagas malu. Dan amarah keluarga ini berbalik ke saya. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai keluarga. Saya salah. Kesabaran saya hanya membuat mereka semakin berani. Ada banyak hal kecil yang menumpuk selama bertahun-tahun. Hal-hal yang kalau diceritakan satu persatu terdengar sepele, tapi kalau ditumpuk, beratnya bisa menghancurkan seseorang. Saya ingat suatu pagi di tahun keempat. Saya bangun jam 4 untuk menyiapkan sarapan keluarga besar yang berkunjung. Saya memasak rendang sejak subuh. Tangan saya panas, terkena cipratan minyak. Saat semua duduk di meja, ibu mertua mencicipi rendang itu sesendok. Lalu ia meletakkan sendoknya keras-keras. Hambar, katanya.
Tidak ada rasanya. Pantas saja anakku tidak betah di rumah. Padahal semua tamu memuji masakan itu. Tapi di hadapan ibu mertua, tidak ada yang berani membela saya. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki." Di dapur, saya menangis tanpa suara sambil mencuci panci. Tahun kelima. Ada kejadian dengan perhiasan. Cincin pemberian almarhumah ibu saya hilang dari kamar. Cincin emas tua, satu-satunya kenangan yang saya punya dari beliau. Saya mencarinya kemana-mana. Saya hampir putus asa. 3 hari kemudian, saya melihat cincin itu melingkar di jari Anindya. "Itu cincin saya," kata saya pelan. Anindya tertawa. "Cincin. Ini cincin pemberian ibu untukku. Jangan mengarang, Mbak." Saya menatap ibu mertua, memohon kebenaran. Ibu mertua hanya berkata, "Sudah, jangan ribut soal barang. Kamu ini memang suka mengada-ada." Saya tahu cincin itu milik saya. Saya mengenali setiap goresan di permukaannya, tapi tidak ada yang percaya pada saya. Malam itu saya belajar satu hal pahit. Di rumah ini, kebenaran saya tidak punya harga. Ada satu kejadian lagi yang tidak akan saya lupakan. Suatu sore, ibu mertua mengadakan arisan dengan ibu-ibu di kompleks. Rumah penuh tamu, meja penuh kue. Saya, seperti biasa, sibuk di dapur menyiapkan semuanya. Di tengah arisan, salah satu tamu bertanya, "Bu Sukmawati, menantunya kerja di mana?" Ibu mertua tersenyum. "Oh, dia cuma pegawai biasa, tidak penting." Para tamu mengangguk-angguk. Lalu ibu mertua menambahkan, cukup keras agar saya dengar dari dapur, "Yang penting di rumah ini ya anak saya, Bagas. Dia yang menanggung semuanya. Menantu saya ini cuma numpang nama." Saya berdiri di ambang dapur, memegang nampan berisi teh. Tangan saya gemetar, bukan karena marah, tapi karena malu. Padahal sayalah yang membayar listrik, yang menyalakan lampu ruangan itu. Sayalah yang membeli kue-kue yang sedang mereka makan. Tapi di mata mereka, saya hanya yang numpang nama. Saya menahan air mata, meletakkan teh, lalu kembali ke dapur dengan senyum yang dipaksakan. Yang paling menyakitkan bukan penghinaan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa Bagas yang duduk di antara tamu hanya tersenyum bangga. Ia menikmati pujian atas sesuatu yang bukan miliknya. Ia membiarkan istrinya direndahkan demi sebuah citra palsu. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya mencuci piring sampai tengah malam, sendirian di rumah yang katanya bukan milik saya. Soal keuangan pun semakin lama semakin tidak masuk akal. Setiap bulan, ibu mertua menyodorkan daftar kebutuhan rumah. Bukan hanya kebutuhan dapur, tapi juga cicilan motor Anindya, arisan ibu mertua, bahkan rokok bapak mertua. "Kamu kan yang punya gaji besar," kata ibu mertua. "Sudah sepantasnya kamu yang menanggung." Saya membayar semuanya, bulan demi bulan, tanpa pernah dihargai. Suatu kali, saya mencoba menolak satu pengeluaran yang tidak masuk akal. Pembelian kalung emas untuk Anindya. "Bu, bulan ini pengeluaran sudah terlalu banyak," kata saya. "Hati-hati." Ibu mertua langsung naik pitam. "Pelit. Dasar menantu pelit. Padahal numpang di rumah keluarga kami." Masih perhitungan. Numpang di rumah keluarga mereka. Saya menggigit bibir, menelan kebenaran yang ada di laci kamar saya. Sertifikat dengan nama saya sendiri. Saya membayar kalung itu demi menghindari pertengkaran. Tapi saya menyimpan kwitansinya. Seperti semua kwitansi lain, ada satu hal lagi yang membuat saya akhirnya benar-benar terbangun. Suatu hari, saya menemukan bahwa Bagas diam-diam meminjam uang atas nama saya. Ia menggunakan dokumen pribadi saya untuk mengajukan pinjaman di sebuah koperasi. 50 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan saya. Uang itu, katanya nanti, untuk modal usaha Anindya. Saat saya menanyakannya, Bagas justru marah. "Kita kan keluarga. Masa pinjam uang saja kamu hitung-hitungan?" "Mas, itu atas nama saya. Sayalah yang harus menanggung cicilannya." "Sudah, jangan banyak protes." Ibu sudah setuju. Ibu sudah setuju. Seolah hidup saya adalah milik mereka untuk diatur. Malam itu,
saya menyadari sesuatu yang menakutkan. Mereka tidak hanya menindas saya secara perasaan. Mereka mulai menggunakan nama saya, identitas saya, untuk kepentingan mereka. Kalau saya terus diam, suatu hari saya bisa kehilangan segalanya. Bukan hanya harga diri, tapi juga seluruh yang saya bangun dengan kerja keras. Diam-diam, saya melunasi pinjaman itu lebih cepat, lalu menutup akses mereka ke dokumen saya. Saya memindahkan semua surat penting ke brankas di kantor. Saya membuka rekening baru yang tidak mereka ketahui. Selangkah demi selangkah, saya mulai melindungi diri. Mereka mengira saya semakin penurut, padahal saya sedang membangun benteng. Batu demi batu. Saya pernah berpikir untuk pergi, berkali-kali. Tapi setiap kali, sesuatu menahan saya. Mungkin harapan, mungkin rasa takut, mungkin keduanya. Saya selalu berkata pada diri sendiri, beri satu kesempatan lagi. Saya tidak tahu. Kesabaran itu hampir membunuh saya. Saya pernah mencoba bicara dari hati ke hati dengan Bagas. Suatu malam, saat kami berdua di kamar, saya memberanikan diri. Mas, kata saya, apa saya salah karena ingin dihargai di rumah ini? Bagas menghela napas tanpa menoleh dari ponselnya. Kamu terlalu sensitif, Sari. Ibu cuma keras. Itu tandanya sayang. Sayang yang seperti apa? Yang membuat seseorang merendahkan istrimu setiap hari. Bagas akhirnya menoleh, matanya dingin. Kalau kamu tidak betah, pintu terbuka lebar. Tidak ada yang menahanmu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan ibu mertua. Karena yang mengucapkannya adalah orang yang dulu berjanji melindungi saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap pada Bagas. Saya mulai menyimpan semua bukti diam-diam. Kwitansi belanja, tagihan yang saya bayar, pesan-pesan yang merendahkan saya. Bukan karena saya berencana jahat, tapi karena saya mulai mengerti, suatu hari saya mungkin perlu membuktikan kebenaran saya sendiri. Puncaknya datang pada suatu malam di bulan kelima tahun ini. Malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya pulang larut dari kantor. Ada penandatanganan akta yang molor sampai malam. Sampai di rumah, dapur masih berantakan. Ibu mertua menungguku di meja makan dengan wajah yang sudah keras sejak saya membuka pintu. Dari mana saja kamu sampai jam segini? Suaranya tinggi. Maaf, Bu, ada pekerjaan yang harus selesai malam ini. Jawab saya pelan. Pekerjaan, selalu pekerjaan. Suamimu makan apa? Kami makan apa? Saya menarik napas. Saya akan masak sekarang. Bu, tidak perlu, katanya. Masakanmu tadi siang saja sudah keasinan. Tidak becus. Saya diam. Saya kira itu akhir dari semuanya. Tapi tidak. Ia berdiri, berjalan ke arah saya. Lalu, tangannya menyambar tangan kanan saya, menekannya ke permukaan meja. Kamu pikir karena kamu pegawai kantoran, kamu boleh seenaknya, desisnya. Saya belum sempat menjawab. Jari kelingking saya ditekuknya ke belakang. Keras. Sampai saya mendengar bunyi yang tidak wajar. Rasa sakit itu menjalar seperti sengatan listrik ke seluruh lengan. Saya menjerit. Tapi ia tidak berhenti. Satu persatu jari saya ditekan ke arah yang salah. Air mata saya jatuh ke meja kayu yang dingin. Saya menoleh ke arah Bagas, memohon dengan mata. Suami saya berdiri di ambang pintu dapur. Ia melihat semuanya. Dan ia tidak bergerak. Mas, tolong, kata saya, parau. Bagas hanya menghela napas. Ini salahmu sendiri, Sari. Kalau kamu menurut, ibu tidak akan begini. Saat itulah sesuatu di dalam dada saya retak. Bukan tulang. Sesuatu yang lebih dalam. 7 tahun saya bertahan demi pria ini. Dan saat saya tergeletak kesakitan di lantai dapur, ia memilih berdiri di pihak ibunya. Anindya muncul dari ruang tengah, memegang ponselnya. Tapi ia tidak menelpon ambulans. Ia hanya berdiri menonton. Dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Biar dia tahu rasa, gumam Anindya pelan. Ibu mertua akhirnya melepaskan tangan saya. Ia menegakkan badan, mengatur napasnya yang tersengal. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, katanya, kamu harus tahu siapa yang berkuasa. Lalu ia berbalik, meninggalkan saya di lantai dingin, dan naik ke kamarnya,
seolah tidak terjadi apa-apa. Bapak mertua mengikuti di belakangnya, tanpa sekalipun menoleh. Bagas berdiri sebentar, memandangi saya. Untuk sesaat, saya berharap ada sisa kemanusiaan dalam dirinya. Tapi ia hanya berkata, "Tidur sana. Besok minta maaf ke ibu." Lalu ia pun pergi. Malam itu saya dibiarkan tergeletak di lantai dapur sampai hampir subuh. Tidak ada yang menolong. Saya memandangi langit-langit dapur, merasakan dingin lantai menjalar ke tulang. Air mata saya sudah kering di tengah rasa sakit itu. Anehnya, pikiran saya justru menjadi jernih. Saya menyadari satu hal yang selama ini saya tolak untuk percayai. Rumah ini bukan keluarga. Tidak pernah. Dan tidak ada gunanya lagi memohon kasih sayang dari orang yang sudah memutuskan untuk menyakiti. Akhirnya, dengan tangan kiri yang masih bisa bergerak, saya menyeret diri ke kamar. Setiap gerakan terasa seperti tertusuk 1000 jarum. Tapi saya terus bergerak karena saya tahu kalau saya menyerah malam ini, saya tidak akan pernah bangkit. Saya mengambil ponsel. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak menelpon Bagas, tidak memohon kepada siapapun di rumah ini. Saya memesan taksi daring, sendirian, ke rumah sakit. Sambil menahan sakit, saya melakukan satu hal lagi. Saya membuka aplikasi di ponsel saya, aplikasi kamera keamanan rumah yang saya pasang diam-diam 8 bulan lalu, setelah kekerasan pertama. Saya masih ingat kekerasan pertama itu, 8 bulan sebelum malam ini, saat saya terlambat menyiapkan makan malam. Ibu mertua melempar piring panas ke arah saya. Pecahan beling melukai lengan saya. Bekasnya masih ada sampai sekarang. Saat itu saya hanya menangis dan membersihkan lukanya sendiri. Tapi malam itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Diam-diam. Keesokan harinya, saya memasang 4 kamera kecil di rumah. Saya bilang pada Bagas itu hanya untuk keamanan dari pencuri. Ia percaya, tidak ada yang curiga. Sejak itu, setiap kekerasan, setiap hinaan, setiap perlakuan buruk terekam tanpa mereka sadari. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkannya, tapi saya tahu suatu hari kebenaran perlu punya saksi yang tidak bisa berbohong. 4 titik. Ruang tamu, dapur, teras, dan garasi. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Rekaman malam itu tersimpan rapi di awan. Setiap detik, setiap kalimat, saya menatap layar yang buram oleh air mata. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menangis karena sedih. Saya menangis karena lega. Karena akhirnya semuanya terekam. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang. Sopir taksi sempat bertanya, "Ibu tidak apa-apa." Wajah ibu pucat sekali. "Tidak apa-apa, Pakistan," jawab saya. "Tolong cepat sedikit." Di sepanjang jalan, lampu-lampu kota berkelebat di kaca jendela. Saya memeluk tangan saya yang sakit. Dan untuk pertama kalinya, saya merencanakan masa depan tanpa Bagas di dalamnya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan seseorang yang akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Di rumah sakit, dokter jaga memeriksa tangan saya dengan kening berkerut. "Ibu, ini bukan kecelakaan biasa," katanya hati-hati. Pola patahnya seperti ditekan dengan sengaja. Saya hanya diam. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya lagi. "Saya jatuh di dapur, dokter," jawab saya. Saya belum siap, belum saat itu. Tapi dokter itu namanya Dokter Marwan. Menatap saya lama. "Baiklah," katanya. "Tapi saya akan mencatat semuanya sesuai temuan medis." "Itu hak ibu." Ia tidak tahu. Kalimat itu menjadi batu pertama dari segala sesuatu yang akan saya bangun. Visum, foto röntgen, catatan medis dengan keterangan dugaan kekerasan. Semuanya, satu persatu, masuk ke dalam map coklat saya. Malam pertama di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Bukan hanya karena rasa sakit di tangan, tapi karena 7 tahun pernikahan terus berputar di kepala saya. Saya teringat hari pernikahan kami. Bagas yang dulu menggenggam tangan saya dan berjanji akan selalu melindungi. Pria yang sama, yang beberapa jam lalu membiarkan saya tergeletak di lantai. Saya teringat almarhumah ibu saya, yang dulu berpesan,
agar saya selalu kuat. Nareswari, kata beliau dulu. Perempuan, boleh lembut, tapi jangan pernah biarkan orang menginjakmu. Saya menangis pelan di kegelapan kamar rumah sakit. Bukan tangisan menyerah, tapi tangisan seseorang yang akhirnya melepaskan beban 7 tahun. Esok paginya, seorang perawat muda membantu saya makan. Ia melihat tangan saya yang dibalut, lalu bertanya dengan suara lembut, "Ibu sendirian? Tidak ada keluarga yang menemani." Pertanyaan sederhana itu hampir membuat saya menangis lagi. "Tidak ada," jawab saya pelan. "Tapi tidak apa-apa, saya sudah terbiasa." Perawat itu menggenggam tangan saya sebentar. "Ibu kuat," katanya. "Saya bisa melihatnya." Kata-kata dari orang asing itu, anehnya, memberi saya kekuatan yang tidak pernah saya dapat dari keluarga sendiri. 3 hari saya dirawat. 3 hari tidak ada satupun dari keluarga itu yang datang. 3 hari saya gunakan untuk berpikir jernih. Saya menyusun rencana, langkah demi langkah di atas ranjang rumah sakit. Saya bukan lagi perempuan yang menangis di dapur. Saya adalah notaris yang tahu betul kekuatan sebuah dokumen. Dan untuk pertama kalinya, saya akan menggunakan keahlian itu untuk diri saya sendiri. Sampai hari keempat, pintu kamar saya terbuka tanpa diketuk. Ibu mertua masuk lebih dulu, diikuti bapak mertua dan Anindya. "Oh, masih hidup rupanya," kata ibu mertua sambil melipat tangan. "Drama sekali. Cuma jari sakit saja, sampai harus opnam." Anindya tertawa kecil. "Mungkin biar dikasihani, Bu." Saya menatap mereka dari ranjang. Tenang, saya tidak menjawab. Diam saya membuat ibu mertua makin berani. "Dengar ya," katanya menunjuk wajah saya. "Begitu kamu pulang, kamu minta maaf di depan seluruh keluarga. Kamu yang sudah mempermalukan kami dengan kabur ke rumah sakit. Minta maaf, saya yang harus minta maaf." Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. "Baik, Bu," kata saya pelan. "Nanti kita bicara di rumah." Mereka pergi dengan dagu terangkat, merasa menang. Mereka tidak tahu setiap kata yang baru saja mereka ucapkan terekam oleh ponsel yang saya letakkan menghadap mereka di atas nakas. Hari kelima. Sesuatu yang lebih licik terjadi. Pagi-pagi, Dokter Marwan masuk ke kamar dengan wajah serius. "Ibu Nareswari, ada hal yang harus saya sampaikan," katanya. "Tadi malam, ada beberapa orang datang ke meja informasi, mengaku keluarga ibu." Saya mengerutkan kening. Mereka bilang, "Dokter," Marwan ragu sejenak, "bahwa ibu punya masalah kejiwaan, kecenderungan menyakiti diri sendiri, dan bahwa luka ini ibu buat sendiri." Saya membeku. "Mereka meminta rekam medis ibu untuk," katanya, "keperluan pengobatan jiwa." Lanjutnya, "Tentu saja kami tolak. Itu melanggar prosedur." Jadi begitu rencana mereka. Bukan sekadar memukul saya. Mereka ingin menjadikan saya orang gila, supaya kalau suatu hari saya bicara, tidak ada yang percaya. Supaya luka di tangan saya berubah menjadi bukti bahwa sayalah yang bermasalah. Untuk sesaat, saya merasa tanah di bawah saya runtuh. Lalu, perlahan, kemarahan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Sesuatu yang jernih. Saya menatap dokter. "Marwan, dokter, boleh saya minta tolong?" "Tentu." "Tolong catat juga kunjungan mereka semalam, lengkap dengan apa yang mereka minta. Saya butuh itu untuk perlindungan saya sendiri." "Dokter," Marwan mengangguk pelan. "Akan saya pastikan tercatat resmi." Saya berterima kasih. Dan di dalam hati, satu persatu, saya mulai menyusun. Bukan rencana balas dendam, tapi rencana keadilan. Hari itu juga, saya menelpon seorang sahabat lama. Namanya Pak Tono, pengacara, sekaligus teman seangkatan saya dulu di kampus hukum. "Sari, lama sekali tidak ada kabar." Sapanya hangat di telepon. Lalu suaranya berubah serius saat saya menceritakan semuanya. "Kamu di rumah sakit mana sekarang?" tanyanya. "Aku ke sana sekarang juga." Sore itu Pak Tono datang membawa map kosong dan perekam suara. Ia mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir. "Sari," katanya setelah lama terdiam, "selama ini kamu menanggung ini sendirian." Saya hanya mengangguk. "Mulai sekarang, tidak lagi."
katanya tegas. Kita susun ini dengan benar. Hukum ada di pihakmu, asal buktinya rapi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya merasa tidak sendirian. Pak Tono membantu saya menyusun semuanya seperti seorang notaris menyusun akta. Pertama, visum dari rumah sakit sudah ada. Kedua, rekaman kamera keamanan malam itu sudah tersimpan di awan. Ketiga, keterangan resmi soal fitnah gangguan jiwa. Dr. Marwan sudah mencatatnya. Keempat, riwayat keuangan. Semua tagihan rumah yang saya bayar selama 7 tahun tersimpan di rekening koran saya. Kelima, sertifikat rumah atas nama saya, Sari, kata Pak Tono sambil menata berkas. Kamu ini notaris, tapi kamu lupa satu hal. Apa? Kamu lupa bahwa kamu sendiri punya semua senjata. Kamu hanya terlalu lama memilih untuk tidak menggunakannya. Saya tersenyum tipis. Iya benar, sementara saya menyiapkan semuanya dengan tenang di luar. Keluarga Wirakusuma justru semakin liar. Mereka mengira saya akan pulang dengan kepala tertunduk. Bagas mengirim pesan bertubi-tubi. Bukan pesan minta maaf, tapi pesan ancaman. Cepat pulang. Jangan bikin malu keluarga. Kalau tidak, kamu yang rugi. Saya membaca pesan itu, lalu menyimpannya. Sebagai bukti tambahan, Anindya bahkan menelpon kantor saya. Berpura-pura menjadi saya. Ia mencoba menggali informasi soal sertifikat rumah dari rekan-rekan saya. Untungnya, semua rekan saya tahu betul suara saya. Mereka justru melaporkan semuanya kepada saya. Setiap langkah curang yang mereka ambil, tanpa sadar, menambah bukti di tangan saya. Pada hari kelima, ibu mertua datang lagi ke rumah sakit. Kali ini sendirian. Wajahnya sudah tidak segarang sebelumnya. Nareswari, katanya. Mencoba terdengar lembut. Sudahlah, kita keluarga. Tidak perlu sampai begini. Saya menatapnya dari ranjang. Begini bagaimana? Bu, tanya saya tenang. Kamu tahu maksudku. Jangan dibesar-besarkan. Apa kata orang nanti kalau tahu ada masalah di keluarga kita? Saya hampir tertawa selama 7 tahun. Ia tidak pernah peduli pada perasaan saya. Sekarang, saat dirinya yang terancam. Tiba-tiba kami menjadi keluarga, Bu, kata saya. Saya rasa yang seharusnya memikirkan kata orang. Bukan saya. Ia menatap saya tajam, lalu pergi. Tanpa kata. Ponsel di nakas saya, sekali lagi, merekam seluruh percakapan itu. Malam sebelum saya pulang, saya berbaring memandang langit-langit kamar rumah sakit. 7 tahun terbayang seperti film yang diputar cepat. Semua hinaan, semua air mata yang saya telan, semua malam saat saya merasa tidak berharga. Tapi anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Saya merasa tenang, karena besok, untuk pertama kalinya, saya akan berhenti menjadi perempuan yang memohon untuk dihargai. Besok, saya akan berdiri. Pada hari yang sama, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, apakah ini Ibu Nareswari? Ya, saya sendiri. Saya Pak Wibisana, dari kantor notaris rekan Ibu. Maaf mengganggu di masa pemulihan. Pak Wibisana adalah senior saya, orang yang dulu membantu saya mengurus satu dokumen penting. 7 tahun lalu. Ada keluarga yang menghubungi kantor, katanya. Menanyakan tentang sertifikat rumah di Kebayoran Baru. Mereka ingin tahu prosedur balik nama. Saya tersenyum tipis di ranjang rumah sakit. Mereka bilang, itu rumah keluarga mereka. Begitulah, jawab Pak Wibisana. Tapi saya tidak menjawab apapun. Saya hanya ingin memastikan dulu dengan Ibu. Terima kasih, Pakistan, kata saya. Tolong jangan beri informasi apapun kepada mereka. Sebentar lagi, semuanya akan jelas dengan sendirinya. 7 tahun lalu, sebelum menikah, saya membeli rumah itu dengan uang saya sendiri, tabungan saya, ditambah warisan dari almarhumah ibu saya. Atas nama saya, Nareswari Laksita. Saya tidak pernah mengganti nama itu menjadi nama Bagas. Bukan karena saya tidak percaya. Dulu saya percaya. Tapi Pak Wibisana, senior saya yang bijak, menasihati satu hal. Apapun yang terjadi, Nak,
Jangan pernah lepaskan sesuatu yang kamu beli dengan keringatmu sendiri. Saat itu, saya menurutinya hanya karena sungkan. Sekarang saya mengerti. Nasihat itu menyelamatkan hidup saya selama 7 tahun. Keluarga Wirakusuma tinggal di rumah saya, makan dari penghasilan saya, sambil memperlakukan saya seperti pembantu. Dan mereka tidak pernah tahu siapa pemilik atap di atas kepala mereka. Hari ke-6, saya pulang ke rumah. Tangan saya masih dibalut perban dan bidai. Begitu pintu terbuka, suasana sudah disiapkan untuk mempermalukan saya. Seluruh keluarga besar berkumpul di ruang tamu. Paman, bibi, sepupu Bagas. Semua dipanggil. Ibu mertua duduk di tengah. Seperti hakim. Nah, sudah pulang, katanya. Sekarang di depan semua keluarga. Kamu minta maaf. Saya berdiri di ambang pintu, memandang wajah-wajah yang sudah siap menghakimi. Minta maaf untuk apa, Bu? Tanya saya tenang. Untuk semuanya. Untuk kelakuanmu yang memalukan keluarga ini, Anindya menambahi. Iya, Mbak. Kamu kabur ke rumah sakit. Bikin malu. Padahal kamu sendiri yang aneh. Suka menyakiti diri sendiri kan? Beberapa kerabat mulai berbisik, menatap saya dengan curiga. Racun yang mereka tanam sudah mulai tumbuh. Saya berdiri tegak. Tangan kiri saya memegang map coklat. Sebelum saya minta maaf, kata saya, boleh saya tunjukkan sesuatu kepada keluarga besar? Ibu mertua mengernyit. Apalagi dramamu? Bukan drama, Bu. Hanya beberapa fakta. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Saya mengeluarkan ponsel saya, menyambungkannya ke televisi besar di ruang tamu. Ini, kata saya, kejadian malam itu. Di dapur ini juga, layar menyala. Dan seluruh ruangan terdiam. Di layar, semua orang melihat dengan jelas. Ibu mertua menyambar tangan saya, menekuk jari saya satu persatu. Suara jeritan saya terdengar dari speaker. Lalu, suara ibu mertua yang dingin. Biar kamu belajar untuk tidak membantah. Dan di sudut layar, Bagas berdiri menonton tanpa menolong. Suaranya pun terekam. Ini salahmu sendiri, Sari. Kerabat yang tadi berbisik, kini menutup mulut dengan tangan. Seorang bibi tua berdiri. Astagfirullah, Sukmawati, kamu lakukan ini. Wajah ibu mertua memucat. Itu rekayasa. Dia mengeditnya. Teriaknya. Rekayasa. Saya menekan tombol lagi. Video kedua muncul. Kunjungan mereka ke kamar rumah sakit. Suara ibu mertua terdengar jelas. Begitu kamu pulang, kamu minta maaf di depan seluruh keluarga. Dan suara Anindya. Mungkin biar dikasihani, Bu. Ruangan makin sunyi. Seorang paman, kakak tertua, bapak mertua, berdiri dengan wajah merah. Darmaji, katanya kepada bapak mertua, kamu adikku. Tapi apa yang terjadi di rumah ini sungguh memalukan keluarga besar kita. Bapak mertua tidak berani mengangkat wajah. Beberapa kerabat perempuan mulai menatap ibu mertua dengan jijik. Bisik-bisik yang tadi menyerang saya, kini berbalik arah. Pantas saja menantunya sampai masuk rumah sakit. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan keluarga ini. Kasihan perempuan itu. Bertahun-tahun diperlakukan begitu. Saya berdiri di tengah ruangan, membiarkan semua kebenaran terbuka dengan sendirinya. Saya tidak perlu berteriak. Bukti yang berbicara. Masih ada lagi. Kata saya, tenang. Saya mengeluarkan selembar surat dari Matt. Ini surat keterangan resmi dari rumah sakit. Ditandatangani dokter. Saya membacanya pelan. Pada tanggal sekian, beberapa orang yang mengaku keluarga pasien datang dan menyebarkan keterangan bahwa pasien mengalami gangguan jiwa serta melukai dirinya sendiri. Keterangan ini tidak sesuai dengan temuan medis. Saya menurunkan surat itu. Kalian datang ke rumah sakit, kata saya. Memandang ibu mertua dan Anindya bergantian, bukan untuk menjenguk, tapi untuk memfitnah saya sebagai orang gila. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan bapak mertua yang selama ini hanya diam, kini menunduk menatap lantai. Anindya mencoba menyelamatkan diri. Mbak, itu salah paham. Kami cuma khawatir. Khawatir. Saya menatapnya. Kamu meminta rekam medis saya untuk pengobatan jiwa. Padahal
Kalian sendiri yang mematahkan jari saya. Itu dan kamu. Kata saya. Suara saya tetap datar. Kamu yang menelpon kantor saya, berpura-pura menjadi saya, untuk mencuri informasi sertifikat rumah. Wajah Anindya pucat seketika. Bagaimana? Bagaimana Mbak tahu? Karena rekan-rekan saya mengenali suara saya sendiri. Anindya. Mereka melaporkan semuanya. Anindya terduduk lemas di kursinya. Satu persatu kebohongan mereka runtuh. Di hadapan keluarga besar yang dulu mereka kumpulkan untuk menghakimi saya. Bagas akhirnya bicara. Suaranya gemetar. Sari. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan begini di depan keluarga. Saya menoleh kepadanya. Bicara baik-baik. Suara saya tetap tenang. 7 tahun saya mengajak bicara baik-baik. Mas, setiap kali kamu menyuruh saya mengalah. Sari. Sekarang giliran kalian yang mendengarkan. Saya mengeluarkan dokumen berikutnya. Ini, kata saya. Rekening koran saya selama 7 tahun terakhir. Saya membuka satu persatu halaman. Listrik rumah ini. Saya yang bayar. Air. Saya yang bayar. Belanja dapur. Saya. Cicilan motor Anindya. Saya. Arisan ibu. Saya. Bahkan rokok bapak. Saya juga yang bayar. Saya menatap mereka satu persatu selama 7 tahun. Kalian menyebut saya menantu yang numpang. Padahal justru kalian yang hidup dari penghasilan saya. Seorang bibi kombelengkan kepala. Ya Tuhan. Jadi selama ini. Iya, Bu. Jawab saya. Selama ini. Saya mengeluarkan dokumen terakhir. Map yang paling tebal. Ini, kata saya. Mengangkatnya tinggi. Sertifikat rumah ini. Saya membukanya perlahan. Menunjukkan halaman pertama kepada semua orang. Atas nama Nareswari Laksita Hening. Rumah yang kalian tinggali selama 7 tahun ini, kata saya. Saya beli dengan uang saya sendiri sebelum saya menikah. Tidak ada 1 rupiah pun milik keluarga Wirakusuma di sini. Anindya tergagap. Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Silakan dicek ke kantor notaris manapun, jawab saya. Atau ke kantor pertanahan. Semua tercatat resmi, hitam di atas putih. Wajah ibu mertua kini benar-benar pucat pasi. Tangan yang tadi menunjuk-nunjuk saya kini gemetar di pangkuannya. Selama 7 tahun, kata saya. Suara saya akhirnya sedikit meninggi. Saya yang membayar listrik rumah ini. Saya yang menyisi dapur ini. Saya yang menutup semua tagihan. Sementara kalian menyebut saya anak orang luar. Saya menatap Bagas. Dan kamu, Mas, berpura-pura menjadi tulang punggung. Padahal gajimu tidak pernah cukup untuk apapun. Kerabat-kerabat yang tadi datang untuk menghakimi saya kini menatap keluarga Wirakusuma dengan tatapan yang berbeda. Malu. Jijik, kecewa. Saya melipat dokumen saya kembali ke dalam map. Saya tidak datang untuk minta maaf, kata saya. Saya datang untuk memberitahu keputusan saya. Saya memandang satu persatu. Pertama, saya sudah melaporkan kasus kekerasan ini ke polisi. Visum. Rekaman. Dan keterangan dokter sudah ada di tangan penyidik. Proses hukum akan berjalan. Ibu mertua terkesiap. Kedua, sebagai pemilik sah rumah ini, saya memberi waktu 7 hari kepada keluarga Wirakusuma untuk mengosongkan rumah saya. Kamu mengusir kami. Suara ibu mertua bergetar. Bukan mengusir, Bu, jawab saya. Mengembalikan apa yang memang bukan milik kalian. Bagas melangkah maju. Panik. Sari, kamu tidak bisa begini. Aku suamimu. Saya mengeluarkan satu map lagi dari tas saya. Ini, kata saya. Surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan bersama pengacara saya. Saya meletakkannya di meja, di hadapannya. Kamu boleh memilih, Mas. Menandatanganinya baik-baik. Atau kita selesaikan di pengadilan. Dengan semua bukti yang sudah kamu lihat hari ini. Tangan Bagas terkulai di sisi tubuhnya. Ia tidak punya satu kata pun untuk dijawab. Ibu mertua, yang sejak tadi terpaku, tiba-tiba bangkit. Ia mencoba mengubah keadaan dengan cara yang selama ini selalu berhasil. Berteriak, kamu menantu durhaka. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini. Tapi
Kali ini, teriakannya tidak lagi punya kekuatan. Tidak ada yang gentar. Tidak ada yang membela. Bibi yang tadi berdiri menatapnya tajam. Sukmawati, duduk. Kamu yang seharusnya malu. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya melihat ibu mertua kehabisan kata. Ia terduduk kembali. Tubuhnya gemetar. Kekuasaan yang ia bangun di atas ketakutan orang lain runtuh dalam satu sore. Saya mengambil tas saya, lalu berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. 7 hari, kata saya tanpa menoleh. Saya tunggu rumah ini kosong dalam 7 hari. Lalu, saya melangkah keluar, menghirup udara sore yang segar. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bisa bernapas. Hari-hari setelah itu berjalan cepat, seperti bendungan yang akhirnya jebol. Keesokan paginya, saya dan Pak Tono mendatangi kantor polisi. Kami menyerahkan semua bukti. Visum, rekaman kamera, keterangan dokter soal fitnah, pesan-pesan ancaman dari Bagas. Penyidik yang menerima laporan saya membaca berkas itu dengan kening berkerut. Ibu, katanya, dengan bukti selengkap ini, kasus ini akan kami proses serius. Saya mengangguk. Itu yang saya harapkan. Pakistan, saya hanya ingin keadilan. 3 hari kemudian, polisi memanggil ibu mertua untuk dimintai keterangan. Perempuan yang selama ini merasa berkuasa. Untuk pertama kalinya duduk gemetar di ruang penyidikan. Ia mencoba berkelit, mengatakan saya yang memancing emosinya. Tapi rekaman kamera tidak bisa dibantah. Setiap detik kekerasan itu terekam jelas. Tidak ada celah untuk berbohong. Anindya, yang ikut menyebarkan fitnah gangguan jiwa, turut diperiksa. Keterangan resmi dari rumah sakit menjadi bukti bahwa fitnah itu disengaja. Kabar itu menyebar cepat di kalangan keluarga besar dan tetangga. Keluarga Wirakusuma yang dulu suka memamerkan kehormatan, kini tidak berani menampakkan wajah. Tetangga yang dulu menghormati ibu mertua, kini berbisik saat ia lewat. Arisan yang dulu ia pimpin dengan bangga, kini tidak lagi mengundangnya. Kehormatan yang ia bangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan hari. Bukan karena saya menyebarkannya, tapi karena kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri. Pada hari ke-7, keluarga Wirakusuma mengosongkan rumah saya. Saya tidak datang menyaksikan. Pak Tono yang mengabari, semuanya sudah pergi. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dari rumah 2 lantai di Kebayoran Baru, ke kontrakan sempit di gang yang padat. Bukan saya yang menjatuhkan mereka, mereka jatuh karena beban dari perbuatan mereka sendiri. Bapak mertua datang menemui saya beberapa hari kemudian. Untuk pertama kalinya, ia bicara panjang. Nareswari, katanya dengan suara serak. Bapak minta maaf. Bapak diam selama ini, dan diam Bapak adalah kesalahan terbesar. Saya menatapnya. Tidak ada kemarahan lagi di dada saya, hanya lelah. Pakistan, kata saya. Permintaan maaf Bapak saya terima, tapi keputusan saya tidak berubah. Ia mengangguk. Bapak mengerti. Bapak tidak berhak meminta lebih. Sebelum pergi, ia berkata pelan, kamu perempuan yang kuat. Maaf, kami terlambat menyadarinya. Tentang Bagas, ia sempat datang berkali-kali, memohon. Ia menangis di depan pintu, mengatakan ia hilaf, ia akan berubah. Suatu malam, ia datang membawa sekeranjang bunga dan berdiri di teras berjam-jam. Sari, beri aku satu kesempatan lagi, katanya. Aku akan usir ibu kalau kamu mau, apapun. Saya membuka pintu, menatapnya tenang. Kamu tahu, Mas, kata saya. Saat aku tergeletak di lantai dapur malam itu, aku memohon padamu dengan mata. Satu hal saja, tolong. Bagas tertunduk, dan kamu memilih menghela napas, lalu pergi tidur. Sekarang kamu menawarkan untuk mengusir ibumu hanya karena kamu kehilangan rumah dan istri. Sari, aku. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh air mata yang datang terlambat. Mas, pulanglah. Saya menutup pintu pelan-pelan. Dan kali ini, hati saya tidak lagi bergetar. Saya menandatangani perceraian itu dengan tangan yang sudah mulai pulih. Di ruang sidang yang sederhana, hakim mengetuk palu. Dan ketika
pena saya terangkat dari kertas, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Kebebasan. Saya berjalan keluar dari gedung pengadilan, menatap langit yang cerah. 7 tahun, beban terangkat dari pundak saya dalam satu tanda tangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya tersenyum tanpa beban. Ibu mertua akhirnya dijatuhi hukuman atas tindak kekerasan yang dilakukannya. Bukan hukuman yang berat di mata hukum, tapi cukup untuk meruntuhkan kehormatan yang selama ini ia banggakan. Anindya mendapat sanksi atas keterangan palsu yang ia sebarkan. Bagas kehilangan tempat tinggal, kehilangan istri, dan kehilangan topeng yang selama ini ia kenakan. Saya dengar di kontrakan kecil mereka, pertengkaran terjadi setiap hari. Ibu mertua menyalahkan Bagas. Bagas menyalahkan Anindya. Anindya menyalahkan ibu mertua. Keluarga yang dulu bersatu untuk menindas saya, kini hancur oleh tuduhan di antara mereka sendiri. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. Saya kembali tinggal di rumah saya, sendiri. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar milik saya. Saya mengganti seluruh perabotan yang menyimpan kenangan buruk. Saya mengecat ulang dinding-dindingnya dengan warna yang saya suka. Saya menanam bunga di taman depan, yang dulu tidak pernah sempat saya urus. Pagi hari, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Saya makan di meja yang sama. Meja tempat jari saya pernah dipatahkan. Tapi kali ini tidak ada yang menghakimi saya. Hanya ada saya dan ketenangan yang sudah lama saya rindukan. Karier saya sebagai notaris justru semakin berkembang. Saya lebih fokus, lebih percaya diri. Tidak lagi terbebani masalah di rumah. Kasus saya tanpa saya sangka sampai ke telinga banyak perempuan lain. Beberapa dari mereka datang ke kantor saya, diam-diam, dengan luka yang sama seperti saya dulu. Ada yang ditindas mertua, ada yang diabaikan suami, ada yang ditipu soal harta. Saya mendengarkan cerita mereka, satu persatu. Saya membantu mereka, bukan hanya mengurus dokumen, tapi memberitahu satu hal, bahwa kesabaran ada batasnya. Dan setelah batas itu, kita berhak memilih diri kita sendiri. Saya bahkan membuka konsultasi gratis sebulan sekali, khusus untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingin tidak ada lagi perempuan yang merasa sendirian, seperti saya dulu. Suatu sore, Anindya pernah menelpon saya. Suaranya sudah tidak setajam dulu. "Mbak, maaf, kami salah." Saya mendengarkan sampai habis. Lalu, saya berkata pelan, yang sudah terjadi, biar menjadi pelajaran untuk kalian dan untuk saya. "Mbak masih marah?" "Tidak," jawab saya. "Saya hanya sudah tidak punya urusan lagi dengan kalian." Dan saya menutup telepon dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, hidup saya benar-benar berubah. Saya bertemu orang-orang baru, teman-teman yang menghargai saya apa adanya. Saya mulai bepergian, melihat tempat-tempat yang dulu hanya bisa saya impikan. Saya belajar mencintai diri saya sendiri, sesuatu yang selama 7 tahun saya lupakan. Kadang, di malam yang sepi, saya masih teringat masa-masa kelam itu, tapi kenangan itu tidak lagi menyakitkan, justru menjadi pengingat betapa jauh saya sudah melangkah. Saya tidak menyesali 7 tahun itu, karena dari sana, saya belajar mengenali kekuatan saya sendiri. Saya belajar bahwa orang yang paling tenang kadang adalah orang yang paling tidak boleh diremehkan. Dan saya belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang, keadilan datang dengan diam, kesabaran, dan bukti yang tersimpan rapi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai kesabaran seseorang sebagai kelemahan. Dan jangan pernah merasa aman saat menindas orang yang diam. Karena diam kadang bukan tanda menyerah. Diam adalah saat seseorang sedang mengumpulkan kekuatan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang menelan setiap penghinaan demi menjaga sebuah pernikahan, yang mengira kalau ia cukup baik, suatu hari ia akan dihargai. Ada juga banyak suami seperti Bagas yang memilih diam
saat seharusnya melindungi, yang menyebut kepengecutannya sebagai menjaga perdamaian. Dan ada pula para mertua yang merasa karena lebih tua, mereka berhak menyakiti. Mereka lupa bahwa setiap perbuatan pada akhirnya akan kembali. Saya, Nareswari, tidak menjadi kuat karena saya membenci. Saya menjadi kuat karena saya akhirnya berhenti memohon untuk dicintai oleh orang yang tidak menghargai saya. Matahari sore turun perlahan di kawasan Kebayoran Baru. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi jalan pulang. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara terasa sedikit dingin. Musim hujan akan datang, tapi saya tahu musim semi pun suatu hari pasti akan tiba. Dan badai yang dulu mematahkan sayap saya pada akhirnya justru mengajari saya cara untuk terbang kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kita atau untuk berani melepaskannya. Kalau kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Terima kasih, sahabat, sudah menemani sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.